Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Miss Nuritu with Miss Dia. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan SPDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengenal karya seni patung. Karya rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk makhluk hidup ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Selanjutnya, fungsi patung adalah yang pertama sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, yang kedua untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, yang ketiga perlengkapan konstruksi bangunan, lalu yang keempat penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, yang terakhir kelima untuk dinikmati keindahan bentuknya. Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan dasar pembuat patung dibagi menjadi bahan lunak dan bahan keras. Oke, sekarang akan dijelaskan apa itu bahan lunak dan bahan keras. Yang pertama yaitu bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Untuk kekurangan dari bahan lunak yaitu patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Dan untuk kelebihannya yaitu patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Yang selanjutnya ada bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Kelebihan patung yang menggunakan bahan keras yaitu tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk membuat patung berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, alat untuk membuat patung dari bahan lunak, misalnya butsir, meja putar, dan cetakan. Dan alat untuk membuat patung dari bahan keras, misalnya palu, pahat, dan amplas. Selanjutnya, mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama ada membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Yang pertama teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya yaitu ada butsir atau pisau sudip. Dan untuk bahannya ada tanah liat atau plastisin. Yang kedua ada teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat
pada bahan yang digunakan. Membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Yang ketiga ada teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Dan alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, dan bahannya ada semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Yang keempat, teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau meja putar, dan bahannya tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Selanjutnya merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya. Tujuannya adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai keinginan kita. Tahap dalam membuat rancangan patung. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa adalah menggambar kasar yang bersifat sementara. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Sesuaikan alat dengan bahan pembuat patungnya, karena ada bahan lunak dan ada bahan keras. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu memilih teknik pembuatan yang sesuai. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membusir dan mencetak, dan pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya yaitu membuat patung hewan dengan bahan dasar tanah liat atau plastisin atau clay. Jadi silakan dipilih hewannya bebas, boleh hewan apa aja. Lalu bahan dasarnya bisa menggunakan bahan dasar yang lunak, bisa menggunakan tanah liat, bisa menggunakan plastisin atau clay. Silakan dibuat dengan kreasi masing-masing, lalu nanti dikumpulkan seperti biasa menggunakan link pada Google Form. That's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.